Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Fikiani Taufik, kelas 5C dengan nomor induk mahasiswa NE232555007. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi. Saya akan meresum dari buku karya Sahya Anggara tentang perbandingan administrasi negara. Administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi tradisional dan modern, serta perbandingan administrasi negara, monarki, dan republik, dan sebagainya. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu. Administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara dengan memanfaatkan dan menggunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya untuk menciptakan tujuan dan terlaksananya tugas negara. Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berbeda pada dua negara atau lebih lingkungan kebudayaan yang berbeda. Hal itu karena setiap negara mempunyai kebudayaan berbeda yang mempengaruhi pola penyelenggaraan negara masing-masing. Misalnya, membandingkan administrasi negara Indonesia dengan Malaysia. Meskipun kedua negara tersebut satu rumpun dan tetangga dekat, pola penyelenggaraan negaranya sangat berbeda karena kebudayaan masing-masing pun berbeda. Misalnya, negara Indonesia dalam penyelenggaraan negaranya berpegang pada prinsip prudensial, sedangkan Malaysia berpegang pada prinsip parlementer. Nah, dalam konteks kebudayaan kedua negara ini, kebudayaan yang bagaimana yang dimiliki oleh Indonesia dewasa ini, ketika Malaysia telah begitu berani melakukan berbagai pelanggaran yang membuat masyarakat Indonesia marah. Akan tetapi Indonesia tetap lebih mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pengertian dari negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terdiri atas 17.508 pulau. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bahasa resmi negara yaitu bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 33 provinsi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lambang negaranya yaitu burung Garuda atau Pancasila. Di Indonesia masih banyak aparat birokrasi, terutama di daerah yang belum menguasai teknik-teknik modern, seperti analisis kebijakan publik, sistem anggaran berbasis nol, dan sebagainya. Yang semua ini bertujuan menuju tataran yang lebih meritokratis. Indonesia harus belajar pada hati nuraninya sendiri, yang berkata tidak untuk setiap nafsu melakukan penyimpangan administrasi. Pengertian negara Malaysia. Malaysia adalah negara federasi yang terdiri atas 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan di Asia Tenggara. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Kepala negara Malaysia adalah yang di Pertuan Agung dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Moda pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Birokrasi di Malaysia bisa menumpas terorisme sampai ke akar-akarnya. Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara yaitu 1. Mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. 2. Mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. 3. Mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. 4. Memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. 5.
Mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. 6. Mencari analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. 7. Memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Penyebab timbulnya perbedaan administrasi negara. Ya, 1. Faktor sejarah. Setiap negara memiliki sejarah masing-masing. 2. Faktor teritorial. Perbedaan administrasi negara dilatar belakangi oleh luas atau tidaknya suatu wilayah negara. 3. Faktor konstitusional, yaitu undang-undang dasar yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan negara. 4. Faktor sosial budaya. Keragaman budaya menjadi bagian paling penting untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. 5. Faktor kepemimpinan. Setiap pemimpin memiliki visi dan misi yang berbeda sehingga kebijakan pun berbeda. Hubungan antara administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, dan hubungan fungsional bernegara. Birokrasi merupakan kekuasaan melaksanakan pekerjaan, mengatur dan menempatkan jenis-jenis pekerjaan untuk para pekerja secara sistematis. Unsur-unsur yang terdapat dalam administrasi negara yaitu proses penyelenggaraan, kerjasama dalam melaksanakan tugas, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam administrasi negara adalah sebagai berikut. Proses penyelenggaraan negara menurut bidang dan departemen masing-masing. Kerjasama antar negara atau berbagai lembaga di negara. Serta pencapaian tujuan bernegara yang merupakan cita-cita dari seluruh warga negara. Karena fungsi dan manfaat ilmu perbandingan administrasi sangat besar, perguruan tinggi menempatkan ilmu ini sebagai salah satu mata kuliah yang paling penting. Pendekatan perbandingan dalam bidang administrasi negara akan memperluas wawasan mahasiswa tentang pengelolaan dan penyelenggaraan negara-negara di dunia yang menganut ideologi, kiblat politik, situasi dan kondisi ekonomi, serta kebudayaan yang berbeda dan perbedaan-perbedaan lainnya, yang dapat diambil hikmahnya secara ilmiah melalui kajian ilmu perbandingan administrasi negara. Pada dasarnya, kebutuhan yang mendorong lahirnya studi perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kebutuhan praktis, yaitu kebutuhan dalam arti mengambil dan mempelajari secara lebih mendalam kelebihan-kelebihan administrasi negara yang dimiliki oleh negara lain untuk dikombinasikan dengan sistem administrasi yang dimiliki negara pembanding dengan tujuan memperoleh sistem yang lebih baik untuk diterapkan secara praktis. Nah, yang kedua, kebutuhan teoritis, yaitu menguatkan ilmu administrasi perbandingan dengan salah satu disiplin ilmu yang dapat dijadikan landasan teoritis dan praktik di bidang administrasi. Ciri-ciri ilmu perbandingan administrasi sebagai disiplin ilmu yaitu memiliki konsep-konsep ilmu yang kebenarannya universal, dapat diteliti secara ilmiah, dapat diterapkan dalam kehidupan, dapat diuji validasitasnya, dapat dikembangkan dengan pendekatan dialektik, dapat digeneralisasi, objektif, empiris, rasional, dan logis. Prinsip dasar birokrasi adalah pelayanan cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan. Ini yang harus dijaga dan dilaksanakan tanpa mengenal pamrih, sehingga masyarakat merasa puas. Prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi akan menimbulkan citra baik untuk para birokrat, pemerintah, pejabat, dan pemegang aparat kekuasaan. Pelaksanaan etika birokrasi dikembangkan dalam penyelenggaraan negara semenjak dilaksanakan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 pada salah satu misinya, mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja yang transparan, akuntabel, peka, dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja, serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good government.
Program penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, good government, bertujuan mengurangi dan menghilangkan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi serta untuk menciptakan etika birokrasi dan budaya kerja yang baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.